Selamat sore saudara, saya Ihsan Sitorus. Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait bencana tanah longsor yang menimpa Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Hingga saat ini pernyataan dari Dandim 0710 Kabupaten Pekalongan, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 17 orang, korban luka sebanyak 11 orang, dan 8 orang yang saat ini masih dinyatakan hilang dan sedang dalam pencarian. Kita baru saja mendapat kabar ada korban selamat yang berhasil dievakuasi ke Puskesmas Petung Kriono, Pekalongan. Dan saat ini kita akan menggali informasi langsung dari sana melalui sambungan bersama relawan Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan, Eko Purwanto. Selamat sore Pak Eko. Pak Eko, selamat sore Pak. Selamat sore Bapak Ihsan. Dengan Ihsan Kompas TV, Pak. Pak Eko, baru aja ada kabar dari Pekalongan kalau ada satu korban selamat yang menderita patah tulang akibat longsor ini dievakuasi ke Puskesmas Petung Kriono. Seperti apa Pak proses evakuasinya? Terima kasih. Saya ceritakan dari awal. Tadi saya mendapat berita dari masyarakat bahwa ada korban yang patah tulang di rumah penduduk. Terus kami beserta Pak Dokter Kepala Puskesmas Petung Kriono, Bapak Budi, langsung menuju ke TKP bersama teman-teman. Terus kami cek, ternyata memang benar terjadi bahwa korban banyak luka sayat-sayatan, terus tangan lengan atas patah. Ya, gitu. Kemudian kami melakukan pertolongan pertama dengan pembedaan awal, dan kemudian kami meminta kepada masyarakat untuk membantu menandu untuk dievakuasi ke puskesmas. Untuk satu korban selamat ini kondisinya seperti apa Pak? Apakah stabil? Sementara kondisinya stabil dan bisa diajak bicara, direspon juga bisa. Pak Eko, karena mengalami patah tulang, apakah nanti akan dirujuk ke rumah sakit terdekat Pak? Siap, kata Pak Dokter, ini tindakan awal di puskesmas, kemudian nanti akan dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan suatu perawatan lebih lanjut. Oke, Pak Eko, boleh diceritakan korban ini dievakuasi dari desa apa dan seperti apa kondisi evakuasi dan juga saat korban ditemukan, Pak Eko? Terima kasih, saya mendapat kabar dari penduduk setempat yang sudah mengawasi awal bahwa korban itu pada waktu terjadi bencana, berada di bencana, dan kemudian melakukan pertolongan itu berkisar sekitar antara 4 jam. Kemudian baru dievakuasi oleh masyarakat setempat dibawa ke penduduk. Dan baru kami dilaporkan barusan, kemudian kami melakukan suatu tindakan menuju ke TKP, ke tempat korban tersebut. Walaupun jauh sekali. Demikian Pak. Pak Eko, butuh berapa lama Pak proses evakuasinya untuk menjangkau lokasi korban berada saat itu? Terima kasih. Untuk semuanya menggunakan jalan kaki dan melakukan suatu rintangan karena di jalan-jalan terjadi longsor dan kendaraan roda 4 tidak bisa. Otomatis kami minta penduduk yang lewat untuk membantu menandu korban untuk dibawa ke puskesmas. Begitu Pak Ihsan. Di desa apa Pak Eko? Di Desa Kasimpar. Desa Kasimpar. Baik, terima kasih. Kasimpar, ya. Pak Eko, proses ataupun akses menuju lokasi korban terjebak saat itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Kalau saya sudah menemukan sudah di tempat penduduk. Tetapi cerita dari yang mengawali daripada evakuasi awal, dia di lokasi bencana. Begitu. Pak Eko, Desa Kasimpar kan termasuk desa yang terdampak cukup parah. Bagaimana dengan kemungkinan ada anggota keluarga dari korban selamat yang harus dievakuasi, Pak Eko? Ya, untuk sementara kami dari semua relawan dan dari instansi terkait sudah menyediakan pengungsian sementara untuk pengungsi apabila keadaan daerahnya terjadi bencana susulan. Terima kasih. Pak Eko, Desa Kasimpar kan jadi salah satu yang
terbanyak korbannya. Selain Desa Kasimpar, desa mana lagi yang jadi fokus pencarian evakuasi? Sementara Desa Kasimpar, Pak. Desa Kasimpar jadi Iya, di fokus Desa Kasimpar, iya. pencarian korban Fokusnya di hilang Desa yang Kasimpar. saat ini Iya, sedang diproses evakuasi ya, iya, Pak Eko. iya, Ada iya. kalau sudah ada satu korban selamat yang berhasil dievakuasi, Ya, dari pernyataan Dandim Pekalongan tadi ada 8 orang hilang. Artinya berapa orang lagi Pak yang saat ini dalam proses evakuasi Pak? kurang lebih ada 8 orang yang dalam pencarian. Masih Tapi ini 8 orang Pak ya? masih simpang siur, belum bisa kami Oke. memastikan ya. Oke, masih simpang siur informasinya Kami terkait belum- berapa belum- total Ya, korban total hilang dari seluruhnya longsor korban ini. belum bisa. Ah. Ya, sampai detik. Baik, Pak Eko, korban selamat yang berhasil dievakuasi tadi Anda mengatakan bisa diajak berkomunikasi. Bagaimana kesaksian dari korban selamat? Apakah ada kemungkinan korban hilang yang ia ketahui berada di Desa Kasimpar? Tadi sempat kami bercerita di rumahnya, di rumah penduduk. Dia bercerita bahwa pada waktu terjadinya bencana itu, langsung pikirannya hilaf Oke, sama sekali. Karena dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dia sudah terjepit di runtuhan-runtuhan batu dan sebagainya. Makanya wajahnya banyak terjadi luka robek. oke. Seperti itu. Baik, Pak Eko, korban saat itu berada di mana Pak? Tadi saya sudah mengawasi di rumah penduduk. Oke, saat peristiwa terjadi, korban berada di kediamannya atau seperti apa Pak? Nggak di kediamannya, dia lagi di rumah temannya, seperti itu. Baik, di rumah temannya dan Ya. dari kesaksian yang bisa disampaikan korban setelah dievakuasi, apakah ada kemungkinan korban hilang juga yang turut berada di rumah tersebut Pak? Ya, katanya masih banyak, cuma dia tidak mau cerita banyak karena ya masih menderita sakit itu. Kami juga memaklumi. Baik, masih dalam kondisi shock dan juga Ya. trauma setelah Ya. proses evakuasi. Iya. Pak Eko, kontur tanah di lokasi kejadian ini kan terpantau tanah lunak ya Pak Eko ya, yang Ya, jadi dia berbatuan lunak. betul. Batuan lunak. Ya. Bagaimana proses evakuasi Pak di sana? Ya, evakuasi masih tetap berlangsung dari masa-masa penduduk dibantu dan berserta tim evakuasi di sana masih standby untuk mencari korban yang belum ditemukan. Tapi kita harus berwaspada, jangan-jangan kita selalu menghimbau itu kemungkinan ada bencana susulan lagi karena tekstur tanahnya masih labil seperti itu. Pak Eko, selain Desa Kasimpar yang saat ini memang jadi fokus pencarian dan juga proses evakuasi, kalau tadi Anda mengatakan masih simpang siur terkait data korban hilang, apakah ada desa lain yang nantinya jadi perhatian juga dari Palang Merah Indonesia, Pak Eko? Kami dari Palang Merah Indonesia itu juga masih banyak fokus-fokus bukan hanya di Kecamatan Petung Riono juga, tapi daerah-daerah kami di Kabupaten Pekalongan, daerah-daerah pegunungan yang masih rawan bencana juga banyak, seperti daerah Kecamatan Lembang Barang, terus Kandang Serang, kita juga melakukan suatu pantauan termasuk Paninggaran. Dan juga daerah-daerah yang di bawah yang masih terjadi banjir juga kami pantau. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Eko, cuaca juga tidak bisa ditebak, Pak, dan bentar lagi juga hari juga sudah mulai gelap. Apakah ada kemungkinan pencarian ini ditunda atau seperti apa, Pak Eko? Ya, kita nunggu dari instansi terkait. Kita berkoordinasi apakah pencarian dihentikan atau dilanjutkan, itu nanti kita menunggu komandon daripada tim kalak lapangannya. Oke, Pak Eko, salah satu tadi juga sempat tersebar di media sosial, saya membaca ingin memastikan saja ke Anda kalau daerah yang terjadi tanah longsor di Pekalongan ini adalah daerah yang cukup banyak dikelilingi oleh daerah wisata, Pak Eko. Ada banyak curug, ada banyak campsite ataupun homestay di sana. Bagaimana Pak? Apakah ada laporan terkait dengan kemungkinan korban yang timbul akibat longsor ini yang masih belum terdata seperti itu oleh tim? Nah, makanya ini dengan seperti ini kami sebarluaskan agar ada dari pihak keluarganya yang siapa tahu masih mencari atau belum menemukan keluarganya mungkin di antara korban tersebut. Maka dari itu kami selalu
menyebarkan berita-berita ini ke media sosial agar bisa diketahui, siapa tahu ada keluarganya yang masih hilang. Karena memang daerah-daerah yang bencana itu banyak yang wisatanya. Terima kasih. Mhm. Untuk mengantisipasi cuaca dan juga hari yang sudah mulai gelap, Pak Eko, apakah pencarian ini akan terus dilanjutkan hingga malam nanti? Kita nunggu koordinasi dari pimpinan. Seperti itu. Mhm. Baik, masih menunggu koordinasi dari pimpinan bagaimana kelanjutannya Pak Eko ya. Siap. Kita tidak gegabah, semuanya tergantung daripada pimpinan. Oke, Pak Eko, tadi Anda mengatakan 8 orang saat ini statusnya masih dinyatakan hilang dan proses evakuasi terus dilanjutkan. 8 orang ini kemungkinan berada di desa Kasimpar ya Pak ya? Ya, hilangnya di desa Kasipan ya. Di desa Kasimpar, dan akses menuju titik di mana 8 orang ini diduga berada seperti apa Pak? Wah, daerahnya suram sekali ya. Karena longsoran begitu dalam, ya kita harus ekstra hati-hati seperti itu. Pencarian dilakukan manual Pak ya? Manual. Karena alat berat yang datang itu karena di sepanjang jalan itu banyak longsoran-longsoran kecil yang harus dibersihkan. Seperti itu. Baik, Pak Eko Purwanto, terima kasih untuk informasinya. Kami akan gali lagi informasi dari Anda nanti di Breaking News Kompas TV. Untuk sejauh ini, terima kasih atas informasi yang sudah Anda berikan. Eko Purwanto, relawan Palang Merah Indonesia, Pekalongan. Saudara, Breaking News Kompas TV terkait dengan tanah longsor di Pekalongan akan kami lanjutkan kembali usai jeda.